عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitr yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga di hari yang indah ini, di tempat yang mulia ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, untuk beribadah bersama, bertatap muka antar sesama, mengungkapkan kegembiraan dan sukacita bersama. Wajah-wajah kaum muslimin hari ini berseri-seri, berhias senyuman penuh gembira. Lidah-lidah mereka selalu melantunkan gema takbir kebesaran Ar-Rahman, dan di hati mereka berbunga-bunga menyambut hari kegembiraan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ramadan bukan sekedar bulan penuh ibadah, tetapi juga bulan pendidikan bagi jiwa dan hati kita, mengajarkan kesabaran, mengajarkan kedisiplinan dan empati terhadap sesama. Bagaimana bisa seorang mukmin tidak meneteskan air mata ketika berpisah dengan Ramadan, sedangkan ia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi dengannya di tahun yang akan datang. Semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni, serta kehidupan kita di bulan-bulan mendatang dipenuhi dengan keberkahan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah diberikan kepada kita kekuatan untuk menaati Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia tidaklah untuk selamanya. Kita hidup di dunia hanya sementara. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
tidak menciptakan kita sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haqq." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang maha benar. Seorang mukmin yakin bahwa hidup di dunia hanya sementara dan bahwasanya ia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang mukmin berusaha sekuat tenaga mempersiapkan bekalnya menuju kematiannya. Bekal itu adalah dengan beramal soleh, dengan berusaha untuk senantiasa menaati Rabbnya, dengan berusaha menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah perbekalan yang terbesar dan paling berharga, bukan perbekalan berupa harta dunia, karena harta dunia tidak akan pernah kita bawa. Bahkan seorang pun tidak akan dikuburkan dengan hartanya. Akan tetapi yang bermanfaat nanti kelak pada hari kiamat adalah amalan soleh, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amal soleh kalian sewaktu di dunia terdahulu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka seorang mukmin yang dia pikirkan adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Karena sesungguhnya kebahagiaan dunia bukanlah sesuatu yang kekal, akan tetapi ia sesuatu yang fana, sesuatu yang akan sirna. Kesenangan dunia awalnya adalah kelelahan dan akhirnya adalah penyesalan. Kesenangan dunia halalnya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dan haramnya akan mendatangkan azab wal'iyadzubillah. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk beramal saleh, ketika di bulan Ramadan kita dengan penuh kegembiraan menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka orang yang beriman sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Mereka pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Semua itu merupakan tujuan hidup kita di dunia, mendengarkan seruan Allah Azza wa Jalla dan menaatinya, mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup di dunia tidak seperti binatang ternak yang hanya mengikuti syahwat, hanya makan, minum, dan kawin atau menikah. Karena bagi mereka tidak ada surga dan tidak ada neraka. Sedangkan kita manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah ciptakan untuk kita. Neraka pun Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, saudaraku sekalian. Maka silahkan kita tentukan sendiri jalan kita. Kemana kita akan melangkah? Apakah kita akan masuk surga ataukah kita akan masuk ke dalam api neraka waliyadzubillah? Siapa yang menginginkan surga, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya saudaraku sekalian, surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat istimewa. Surga Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin?" Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh mencari surga dan siapa yang sabar untuk menaati Allah,
sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pikirkan setelah Ramadan adalah bagaimana kita istiqamah di atas amalan soleh yang telah kita amalkan selama bulan Ramadan. Mungkin selama Ramadan kita senantiasa salat tarawih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pahalanya besar, menghapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Ketika bulan Ramadan kita senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim sebaik-baik ucapan dan firman. Dia adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Ketika bulan Ramadan kita semangat beramal saleh. Yang kita pikirkan adalah apakah setelah Ramadan kita akan tetap istiqamah di atas amalan saleh tersebut. Kita tidak ingin merusak bangunan amal yang sudah kita bangun di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Ternyata setelah Ramadan berlalu bangunan itu kita rusak sedikit demi sedikit, sehingga kemudian kita pun lupa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an. Demi Allah, saudaraku sekalian, kita tidak ingin demikian. Kita tidak ingin seperti itu. Setelah kita membangun lalu kemudian kita hancurkan. Kita ingin istiqamah dalam ketaatan sampai kematian tiba. Tetapi tidak mungkin kita bisa istiqamah kecuali dengan keistiqomahan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hati itulah sumber keistiqomahan. Ketika hati kita dipenuhi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada kehidupan akhirat, maka saat itulah istiqamah kita pun akan kuat. Tapi ketika hati kita dipenuhi dengan cinta dunia dan cinta syahwat, maka jangan berharap kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, istiqamatul qalbi takunu bi amrain. Istiqamahnya hati seorang itu dengan dua perkara. Yang pertama, mendahulukan cinta kepada Allah di atas seluruh cinta. Kita mencintai harta, kita mencintai orang tua, kita mencintai istri-istri dan anak-anak kita, mencintai rumah kita, mencintai dunia. Namun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari segala cinta. Kita rela mengorbankan dunia kita dan segala isinya demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mungkin hati kita bisa istiqamah kecuali dengan mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan larangan Allah Azza wa Jalla. Kita mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Tanda orang yang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia mendengar azan maka segera pergi menuju salat. Tanda orang yang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dia berusaha mengetahui dan mempelajari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Apa rukunnya? Bagaimana tata cara melakukannya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah orang yang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita agungkan larangan Allah Jalla wa ala. Kita berusaha untuk tinggalkan semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lari dari semua perkara yang bisa menjerumuskan kita pada maksiat kepada Allah Jalla wa ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku sekalian, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkannya, membesarkan Allah sebesar-besarnya. Di hari raya Idul Fitr ini kita diperintahkan untuk bertakbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun."
dan agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan, dan agar kalian membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sebatas dengan ucapan, saudaraku sekalian. Bukan sebatas kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita tidak membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan dari ucapan takbir bukan hanya lisan, tapi hati pun membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membesarkan perintahnya, kita akan mengagungkan larangannya, kita akan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadikan Allah yang lebih besar di hatinya dari segala sesuatu. Saudaraku seiman, akankah kita bisa bersabar di atas semua ini? Sabar di atas ketaatan tidak mudah, saudara sekalian. Sabar untuk meninggalkan maksiat tidak mudah, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak sabar di dunia ini, maka kita akan sabar dalam api neraka, dan kesabaran di dalam api neraka sudah tidak ada guna lagi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Ramadan merupakan guru kita yang agung, sebuah madrasah pendidikan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan tiada lain adalah karena kebaikan untuk kita semua, agar kita menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai para wanita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan kalian. Wahai para wanita, kalian adalah makhluk-makhluk yang istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana keistimewaan para wanita. Ketika ia masih kecil, ia bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa hakadha wa dhamma usbu'aihi." Siapa yang mengurusi dua anak perempuan hingga mencapai usia balik dengan baik, maka pada hari kiamat kelak aku dan ia seperti ini. Jelas beliau sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kedua jari tangannya yang menunjukkan kedekatan posisi orang tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia telah menjadi seorang istri, dia bisa menjadikan lelaki sebaik-baiknya lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana min khairikum li ahli." Sebaik-baik kalian para suami adalah yang terbaik untuk istrinya, dan aku yang terbaik untuk istriku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan bahwa sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik kepada istri dan keluarganya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan kita dalam ini. Ketika telah menjadi seorang ibu, haknya 3 kali lebih besar daripada bapak. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa, hai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi, hai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bapakmu." Lihatlah wahai para wanita kaum muslimin, setelah kalian menjadi seorang ibu, hak kalian lebih agung 3 kali lipat daripada hak seorang ayah. Lihatlah bagaimana Islam memuliakan kalian. Maka jangan kalian hinakan diri kalian dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian menjadi orang-orang yang ridha
terhina dalam api neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, beliau melihat ke dalam api neraka. Lalu kemudian beliau katakan, faida aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penduduk api neraka, penduduk neraka dari kalangan wanita. Kenapa wahai Rasulullah, kata para wanita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakfurna, mereka kafir. Para wanita bertanya, apakah kafir kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, bukan, kafir kepada suaminya. Apabila seorang suami sudah banyak memberikan kebaikan kepada istri, hanya gara-gara satu kesalahan, lalu si istri merupakan banyak kebaikan suaminya, begitulah kafirnya istri kepada suami. Wahai para wanita, tahukah kalian bahwasanya kalian telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai tonggak kejayaan suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi baik dengan baiknya para wanita, dan suatu bangsa menjadi buruk dengan buruknya para wanita. Lihatlah bagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Kerusakan pertama kali terjadi pada Bani Israel dimulai dari wanita mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, dan hati-hati kalian terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah pertama kali terjadi pada Bani Israel berasal dari wanita mereka. Ketika wanita-wanita di suatu bangsa menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan melahirkan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh mulia diri kalian wahai para wanita. Maka janganlah kalian hancurkan kemuliaan kalian dengan memaksiati Allah Azza wa Jalla. Tutuplah aurat kalian, karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak wanitamu dan para wanita kaum mukminat agar mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Itu perintah Rabbmu wahai kaum wanita, yang telah menciptakan kalian, yang sudah memberikan kepada kalian rizki. Dan sungguh demi Allah, kalau engkau tutup auratmu, engkau lebih cantik di hadapan Rabbmu. Sedangkan ketika engkau bermaksiat kepada Allah, engkau tampil berlenggak-lenggok di media sosial, mempertontonkan tubuhmu, memperdengarkan suaramu yang mendayu-dayu, mempertontonkan auratmu. Mungkin engkau bisa menawan para laki-laki hidung belang, mungkin engkau bisa meraih dolar dari semua itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadamu. Maka mana yang kau pilih? Keridhaan kepada Rabbmu ataukah pandangan-pandangan lelaki yang sangat bernafsu kepadamu? Seorang wanita hendaklah dia menjadi pendidik yang handal, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Seorang wanita hendaklah menyadari akan tugasnya yang agung, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita adalah benteng keluarga. Wanita yang solehah adalah perhiasan dunia terindah. Maka wahai para wanita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua, para laki-laki, para bapak, para ayah, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Terimalah amalan soleh kami ya Allah, dan berikan kepada kami kekuatan istiqamah setelah Ramadan ini ya Rabb.
Berikan hidayah dan taufik-Mu kepada pemuda kaum muslimin agar mereka senantiasa mengikuti syariat-Mu ya Rabb. Dan berikan hidayah dan taufik-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Perbaikilah mereka, kuatkan mereka untuk menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Jadikanlah orang-orang di sekitar pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang takut kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rahman, berikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa menaati-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina, di Gaza. Satukan barisan para pejuang mereka. Rahmatilah yang meninggal di antara mereka, serta sembuhkanlah yang sakit di antara mereka. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah kepada kami keajaiban kekuasaan-Mu. Hancurkan para musuh-musuh-Mu yang membantai saudara kita di sana dengan penuh kesombongan dan kebrutalan. Luluh lantakkan mereka semua ya Allah. Engkau zat yang maha kuat lagi perkasa. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di sana. Tolonglah saudara-saudara kami di Suriah yang sedang membangun negeri mereka untuk menegakkan syariat-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rahman, muliakanlah kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ampunilah dosa-dosa kami dan mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Allahumma ya Allah, lindungilah anak-anak kami dari segala keburukan. Jagalah mereka dari segala kerusakan. Jauhkan mereka dari segala bahaya. Jauhkan mereka dari segala kesyirikan. Jadikan mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat ya Rahman. Ya Allah ya Aziz, jadikanlah istri-istri dan anak-anak kami permata dan penyejuk hati kami, serta jagalah para wanita-wanita kami, pemuda-pemuda kami dan anak-anak kami dari segala kerusakan moral dan pemikiran. Jadikanlah istri-istri kami istri-istri yang salehah, yang senantiasa mengikuti perangai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta jadikan kami para suami sebagai imam bagi mereka yang bertakwa kepadamu. Ya Rahman ya Rahim, muliakanlah guru-guru kami. Jagalah mereka dari segala makar musuh yang hendak menghentikan langkah amar ma'ruf dan nahi mungkar yang mereka tegakkan. Kuatkan barisan mereka dan jauhkan mereka dari perselisihan yang meruntuhkan izzatul Islam. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima di sisimu. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama di bulan Ramadan. Terimalah puasa kami, salat kami, sedekah kami dan bacaan serta ibadah kami yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله